Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lona Fazira, NIM 12120422481 semester 2 lokal HTNB. Di video ini saya akan menjelaskan tugas UTS hukum adat. Yang pertama, jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui sebuah contoh. Contoh dari hukum adat di Papua yang diberlakukan pada seseorang yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam kecelakaan, yang diminta ganti rugi dengan uang dan juga ternak babi. Jumlah yang diminta dalam ganti rugi relatif besar sehingga bisa dipastikan akan memberatkan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam bentuk kas dan juga ternak babi. Dalam hal ini, perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya yaitu menurut Terhar, suatu adat akan menjadi hukum adat apabila keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat. Menurut Porpisil, perbedaan adat dan hukum adat ini dapat dilihat dari atribut-atribut hukumnya, yaitu seperti contoh yang sudah saya kutip tadi berkaitan dengan adanya sanksi atau imbalan, yaitu putusan dari pihak yang berkuasa dengan dikuatkan dengan sanksi atau imbalan yang berupa sanksi jasmani ataupun rohani, berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya. Kedua, tiga teori yang menunjukkan adanya keterkaitan hukum agama dengan hukum adat dan contohnya. Yang pertama, teori reception in complexu adalah teori yang menyatakan dasar dari hukum adat adalah ketaatan masyarakat tertentu terhadap hukum agama. Hukum agama sepenuhnya adalah pedoman hidup dan ideologi masyarakat. Dalam teori ini saya mengambil contoh dari Nangro Aceh Darussalam, di mana di daerah ini dikenal dengan hukum cambuk. Hukum cambuk tersebut berlaku apabila terdapat pasangan yang bukan suami istri melakukan hubungan suami istri atau berzina dan adanya hubungan perselingkuhan. Hukum ini sudah jarang dilakukan namun tetap masih ada. Maka masing-masing pasangan akan mendapatkan hukuman yang setimpal yang berlaku di daerah tersebut. Hukum cambuk di Aceh ini merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh melalui hukum Islam atau yang disebut juga dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Hukum cambuk diberlakukan dengan menyesuaikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang yang melanggar aturan tersebut dan dihukum di depan umum dengan tujuan memberikan pelajaran ataupun ketakutan pada orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, teori reseptif. Teori ini menyatakan dasar hukum adat bukanlah hukum agama. Dalam teori ini saya mengambil contoh dari masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Batak, di mana suku Batak memiliki hukum adat yaitu tidak diperbolehkannya menikahi antara sesama suku atau marga, di mana jika mereka melanggar adanya hukum adat tersebut, mereka akan dikenakan hukuman yang berlaku dalam hukum adat tersebut. Hukuman berlaku tiap adat berbeda-beda. Seperti yang saya ketahui, adat terdapat beberapa suku yaitu suku Batak, Simalungun, Karo, Toba, Papa, dan Mandailing. Dalam perspektif suku Batak, kesamaan marga adalah ikatan persaudaraan. Tidak elok jika mereka menikahi saudara mereka sendiri. Selain adanya larangan dari ketua adat, pasti juga ada larangan dari kedua belah pihak keluarga. Tetapi teori ini bisa saja dilakukan apabila terdapat urgensi yang tidak dapat dielakkan lagi dan sudah memiliki izin dari orang tua dengan alasan memang harus melakukan pernikahan dengan sesama suku atau marga. Yang ketiga, teori receptio in contrario. Teori ini adalah kepentingan hidup dari suatu kelompok masyarakat sendiri, misalnya karena berdasarkan pertalian keluarga atau kebutuhan perlindungan dari sesuatu. Saya mengambil contoh dari kebudayaan Jawa yaitu ziarah kubur, di mana ziarah kubur merupakan adat atau kebudayaan Jawa untuk datang ke makam sebelum mengadakan suatu kegiatan atau ketika hari besar seperti sebelum Ramadan. Ziarah kubur memiliki makna yaitu sebagai pengingat kita kepada kematian, bahwasannya segala sesuatu yang bernyawa atau hidup akan mengalami kematian. Ziarah kubur juga sempat dilarang oleh Rasulullah SAW karena khawatir menjadi sarana untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu,
Ziarah kubur diperbolehkan kepada seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada larangan untuk melakukan ziarah kubur. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional? Hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu. Di antaranya masyarakat beranggapan bahwa harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional yaitu suatu aturan yang terdapat dalam hukum adat yang tidak lari atau menyimpang dari adanya hukum nasional. Hukum ini bersifat fungsional atau saling mengikat, di mana zaman akan terus berkembang dan hukum juga harus dapat diikuti dari adanya perkembangan zaman. Hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional di sini dimaksudkan bahwasannya hukum adat menjadi contoh, sumber atau panutan dari pembinaan nasional. Yang keempat, jelaskan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat beserta contoh. Hukum kekerabatan adalah salah satu prinsip dalam mengelompokkan individu ke kelompok sosial, peran, kategori, dan sila. Sistem kekerabatan masyarakat hukum adat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan parental adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis dari dua sisi, yaitu ayah dan ibu. Dalam hal ini, baik kedudukan anak laki-laki sama perempuan tidak dibedakan. Contohnya dalam keluarga orang Bugis, sebuah rumah tangga tidak hanya dihuni oleh sebuah keluarga Batik, tetapi sering dijumpai dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa keluarga di luar keluarga Batik, seperti kemanakan pihak suami atau istri, nenek, kakek, dan sebagainya. Orang Bugis memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip parental, yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah dan ibu. Dalam pembagian warisan juga laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama rata. Suku di Indonesia yang menganut sistem parental ialah Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Makassar. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ayah. Kedudukan laki-laki lebih tinggi sehingga suatu keluarga biasanya akan sangat mengharapkan kehadiran laki-laki dibanding dengan perempuan. Laki-laki juga memiliki banyak keutamaan dan haknya bisa diterima. Pada sistem ini, istri akan mengikuti sistem kekerabatan suaminya. Hal ini sama berlaku dengan anak-anaknya dari perkawinan. Akan mengikuti garis keturunan sang ayah. Contohnya itu lelaki Batak sangat pantang kawin dengan wanita yang marganya sendiri, dan juga anak perempuan dari saudara perempuan ayah. Di daerah Batak bersifat eksogam, yaitu harus mencari jodoh di luar marganya. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak itu perkawinan orang-orang rimpal, yaitu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya atau disebut cross cousin. Dalam pembagian warisan dan penurunan suku lebih berpihak ke laki-laki. Suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah Batak, Bali, Ambon, suku Dani. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Kedudukan anak perempuan lebih tinggi ketika sudah menikah, maka suami akan mengikuti keluarga istrinya. Posisi perempuan memiliki banyak keutamaan. Sistem kekerabatan matrilineal lebih menitik beratkan kepada perempuan. Untuk contoh dalam pembagian kewarisan dan juga penurunan suku. Pada sistem kekerabatan matrilineal, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya akan mengikuti sistem kekeluargaan sang ibu. Sistem kekerabatan matrilineal dianut oleh suku Minangkabau dan juga Semando. Demikian hasil UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.